Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, baik yang via TikTok maupun via YouTube ya. Dengan harapan semoga sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih ya, di mancanegara, di dalam negeri, atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang ya, jadi nggak karuan itu nanti ya. Jadi linknya saja, kalau nggak bersedia ya sudah, nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita lanjutkan kajian kita, Adam bukan manusia pertama. Itu sini tuh, aku akan mau tunjukkan dulu satu video ya, satu video. Kemana itu ini tadi? Itu sebentar ya. Video ini video potongan ya, terpotong. Makanya aku itu tidak begitu saja mengizinkan videoku itu diunduh terus dipotong-potong, karena untuk memotong video itu juga punya skill tersendiri. Video potongan itu kan diperlukan itu dengan waktu yang singkat itu, tapi informasinya harus lengkap. Kalau cuman asal potong saja, akhirnya bermasalah karena informasinya nggak lengkap. Kecuali ketika angelnya, ketika potongannya itu lengkap, jadi meskipun pendek informasinya lengkap, itu tidak masalah ya. Tetapi kalau dipotong dan informasinya belum lengkap, sudah selesai, itu bisa menimbulkan kekacauan seperti video ini ya. Aduh, gimana nih Dok bukanya Dok? Ini HP ku lagi hang ya, jadi aku nggak bisa kontrol kalian ya. Tolong tap-tapnya dilanjutkan ya. Lagi hang ini, pinjam HP-nya Permaisuri ini ya. Nih ya, ini aku tunjukkan sebentar. Adam itu dilahirkan. Ini ya. Opo sih iki? Ganggu aku ae. Ini tak ulang-ulang aja ya, karena aku ngepaskannya juga sulit ya. Tak ulang-ulang aja. Pertama tak kasih tahu suaranya aja dulu. Tolong diperhatikan. Sebentar. Kenapa ini? Bentar ya. Kenapa offline? Jangan-jangan offline punya kita tuh. Ini kok bisa offline? Coba sebentar teman. Ini ada kekacauan teknis dari lama kita. Nggak ada masalah kan? Sebentar ya, sebentar. Karena kalian perlu tahu video. Nanti kalau nggak dikasih tahu videonya mana Gus? Tanya lagi. Gitu.
Ini kalian supaya tahu sendiri videonya. Bentar, sabar ya. Kita akan membahas nanti di Ali Imran surat 359 ini ya. Jadi ada dua aku bilang tokoh lah ya, tokoh. Yang satunya mursyid Thorikoh, yang satunya doktor, nggak tahu sekarang apa sudah profesor. Dan itu akhirnya diikuti oleh banyak orang, meskipun lebih mainstream yang apa ya, yang Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu ya. Tapi ini pun anti mainstream juga, cuman banyak juga gitu loh. Mereka mengatakan bahwa Adam itu punya ibu dengan berpijak pada Quran surat Ali Imran 359 ini. Nanti aku jelaskan sambil nunggu videonya. Kenapa tuh? Ada masalah apa ya? Sebentar teman-teman. Apa tak pindah ke nganu tuh? Dari situ datanya, kamu nyari datanya repot nanti. Sebentar teman-teman. Jadi di komentar video yang aku mau tunjukkan itu, aku kadang-kadang miris ya. Kenapa komentarnya begitu jorok, begitu menjijikkan, ya, tidak beradab, ya. Aku sama beliau itu nggak sependapat dan nanti akan aku sanggah pendapat. Cuman aku tetap menghormati. Buku-buku beliau banyak yang aku baca. Ini buku-buku dari beliau ini. Ini buku-buku kecil ini dari beliau. Aku penikmat buku-buku ini santri beliau ya, tapi ya dari kajian beliau ini. Ya. Dan aku bisa sependapat, bisa tidak sependapat. Maksudku, kenapa sih kalau nggak sependapat terus mulut kalian itu, ya, yang berkomentar di video yang mau kasih tunjuk ini, itu begitu barbar, nggak punya adab gitu loh. Aku heran. Jadi apa bedanya kamu itu yang ngaku Islam sama orang kafir kalau gitu? Nih ya. Adam itu manusia pertama. Ijtihad saya, Nabi Adam itu dilahirkan. Pendapat umum Nabi Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ijtihad saya, Nabi Adam itu tidak punya ibu. Gini lagi tuh. Sorry teman-teman ya. Tidak punya bapak, hanya ibu punya. Pendapat umum Adam. Sudah tuh, sini. Manusia pertama. Ijtihad saya, Nabi Adam itu dilahirkan. Pendapat umum Nabi Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ijtihad saya, Nabi Adam itu tidak punya ibu, tidak punya bapak, hanya ibu punya. Pendapat umum Adam itu manusia pertama. Ijtihad saya, Nabi Adam itu dilahirkan. Pendapat umum Nabi Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ijtihad saya, Nabi Adam itu tidak punya ibu. Pulang ke sini tuh TikToknya. Nggak kena Bang.
tidak punya bapak, hanya ibu punya. Pendapat umum, Adam itu Sudah ya, tak ulang-ulang ya. Sudah tak ulang-ulang. ijtihad saya. Nah, aku anggap kamu ngerti. Kalau kamu nggak ngerti ya kamu goblok. Aku sudah berusaha payah menghadirkan data, kamu nggak ngerti, kamu goblok berarti. Ya, jadi gini aku jelaskan. Bapak itu sudah sepuh, jadi ada slip tank memang tadi. Ya, ada slip tank. Ya. Jadi bukan bulat, bukan slip tank, slip lidah. Bapak itu ada pada pemahaman Nabi, dia kan bilang pendapat umum. Terus menurut saya, ijtihad saya kan mengcompare dia. Intinya tadi ada slip tank ya, kesleo lidah gitu. Tapi intinya dari ijtihad beliau, Nabi Adam itu punya ibu gitu loh. Ya. Tapi tidak punya bapak gitu. Cuman yang jadi masalah di video itu motongnya itu terlalu cepat. Seharusnya motongnya itu sampai argumentasi apa yang dia gunakan untuk mengistimbat. Istimbat itu menarik kesimpulan dari dalil gitu ya, kalau teori hukum fikih begitu. Sehingga mengatakan Nabi Adam itu punya ibu gitu loh. Harusnya motongnya sampai situ. Cuman yang motong kan nggak pas gitu loh. Meskipun di atasnya lihat video lengkapnya. Oh, orang sekarang nggak bisa dibegituin, apalagi orang goblok-goblok, dia telan aja itu. Sekarang kan orang sukanya instan, nonton video 15 menit terus ngerti segalanya. Maksimal 15 menit ngerti segalanya tuh ngerti dari Hongkong apa. Orang sekarang itu orang-orang instan gitu loh. Makanya kan aku sudah kasih tahu, aku disarankan suruh bikin video itu 15 menit supaya banyak viewernya tentunya banyak iklannya tentunya banyak pemasukan. Karena kan sumber pemasukan YouTube itu salah satunya dari iklan selain sholawat tadi ya. Kalau TikTok kan dari apa namanya itu, dari koin-koin itu gitu. Aku bilang aku nggak bisa bikin kajian 15 menit dapat apa gitu loh. Akhirnya ya sudahlah, aku negosiasikan 30 menit. Makanya video-video kajian itu akhirnya kan aku pesan sama Gra itu, tolong kamu kondisikan setiap kajian Bapak itu jadikan berseri, satu serinya 30 menit gitu. Karena kalau dipaksa ke 15 menit nggak bisa. Penjelasan itu singular, tidak strike. Dapat apa yang bisa diberikan dengan waktu 15 menit. Jadi aku melawan arus. Jadi kalau powernya akhirnya tidak subur, tentunya iklannya juga tidak subur, itu sebuah resiko yang harus aku tanggung gitu loh. Dan gue tidak mengejar kuantitas meskipun itu sebetulnya diperlukan, tetapi kalau harus memilih, aku memilih kualitas. Biar aja yang ngaji sedikit ke aku tapi otaknya cerdas, bukan otak-otak goblok gitu loh. Otaknya cerdas, jadi menjadi Islam betulan, bukan Islam kebetulan gitu ya. Nah, di video itu memang ada guiding di atasnya itu ya, kita disuruh melihat video lengkapnya. Nggak bisa begitu, publik nggak bisa begitu. Publik ini kan liar, dia tidak tersentuh, ya, tidak bisa dikendalikan. Ya dia apa yang dia lihat di video pendek itu, akhirnya sumpah serapah itu muncul. Kalau kamu baca komentarnya itu sangat menjijikkan, sampai-sampai aku mengatakan, "Yu, ini Islam apa kafir ya? Kok mulutnya kok begini ya?" Ada yang bilang tua bangka, ada yang bilang sesat, ada yang bilang, terus menyamakan dia dengan seseorang yang aku sendiri nggak setuju. Nggak bisakah kita berbeda tetap dalam rasa hormat? Gitu loh. Karena ini kajian-kajian Islam kan, maka hakul yakin yang komentar itu juga orang Islam. Lah Islammu itu kemana kalau berbeda terus mulutmu kotor, tanganmu kotor,
Gitu. Nggak bisakah berbeda tetap dalam hormat gitu loh. Kenapa? Ya, gue tahu kapasitas dan otoritas beliau itu mursyid Thariqah yang muridnya itu tersebar di seluruh Nusantara. Gitu loh. Yang usianya sudah sepuh ya, sudah kepala berapa, sudah sepuh. Lah kalau dibandingkan dengan yang komentar-komentar itu ya bukan bumi langit. Artetis langit. Jadi bumi itu digali dulu berapa kilometer ke bawah baru diukur jaraknya dengan langit. Jadi nggak ada apa-apanya yang komentar-komentar jorok itu nggak ada apa-apanya. Yang gue prihatin, lu apa bedanya dengan kafir ya? Masa nggak bisa sih lu beda mazhab tapi tetap menghormati perbedaan? Ya. Seandainya videonya itu bermasalah, kamu kan harusnya berpikir, oh ini salah potong ini videonya. Kalau kamu minta argumentasinya ya kamu ikuti guidingnya. Video lengkapnya di mana kamu cari, gitu loh. Ya. Beliau itu Romo Yai Mukhtar Mufti, ya. Itu orang yang aku termasuk orang yang mengaguminya, tapi bukan berarti aku harus setuju dengan pemikirannya. Beliau itu sosok yang komplit, bisa berbicara atau punya kompetensi dalam dunia metafisik, ya, dan juga berkompetensi dalam dunia fisik. Jadi kalau dibawa ke kampus itu nggak malu-maluin. Bukunya ini seperti aku bilang ini, buku beliau aku konsumsi. Jadi aku bisa bilang begitu. Beliau bukan orang yang pokoknya. Ini juga kan buku beliau. Dan aku tahu beliau karena sahabat-sahabat karibku itu banyak yang mengikuti thariqah beliau. Dan aku diajak ikut thariqah, aku enggak mau. Aku alasanku janganlah. Mending kamu yang ikut thariqah, nanti aku yang belajar sama kamu. Karena aku orangnya enggak bisa top down. Thariqah itu kan top down dia. Dari atas ke bawah, bukan bottom up, dari bawah ke atas. Seharusnya kan ya top down ya bottom up, jadi ada proses dialogis. Dalam dunia pondok apalagi thariqah, berdebat dengan mursyid itu kan sesuatu yang ndak elok gitu loh. Sedangkan aku sendiri tidak bisa menerima penjelasan diterima gitu saja, ndak, harus lewat perdebatan. Ya, dan itulah aku bilang ya, ketidaksepakatan itu bukan berarti wujud dari ketidakhormatan kita terhadap sosok yang orangnya punya pendapat tidak kita sepakati gitu. Bukan, aku tetap menghormati. Makanya aku bilang ya, di video itu ya, kalau santri Isra ya tolong kamu lihat komentar-komentarnya, kan menjijikkan itu. Itu orang Islam, itu ngaku Islam itu. Terus Islamnya di mana kalau kelakuannya seperti anjing bejat gue? Gitu. Ya. Itu santri Isra, tolong lihat komentarnya itu. Supaya kamu tidak melakukan seperti itu. Kalau kamu Islam perlu kamu belajar supaya beda dengan yang kafir-kafir. Gitu ya. Jadi aku ngajak ya, ayolah kita siap untuk berbeda dalam rasa hormat gitu loh. Bukan berarti kalau berbeda terus kamu bebas tidak perlu menghormati, meskipun itu bukan ustadzmu, bukan kiaimu, bukan mursyidmu, terus cangkemmu saenake udelmu. Lah kon anjing apa manusia kamu? Jadi yang menunjukkan kamu itu manusia ya kamu sendiri. Tapi kalau kelakuanmu rusak, maybe human but animal. Gitu ya. Seperti gue nih, gue nggak setuju, akan gue bantah pendapat beliau. Tapi gue tetap hormat, sebagai sesepuh dia pantas jadi orang tua kita. Sebagai keilmuan gue kalah jauh dengan beliau. Beliau berapa buku yang sudah dibaca, dan beliau karena umurnya jauh di atasku, tentunya beliau sudah belajar baca buku. Aku belum lahir bisa-bisa. Jadi penghormatan itu harus kita berikan. Walaupun berbeda. Gue nggak sama dengan beliau gitu. Makanya ketika kemarin
ada yang menyamakan aku dengan Kang Agus Mustafa, aku ndak mau. Beda. Kang Agus Mustafa sama beliau sama. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu punya ibu. Gitu loh, dan itu diikuti oleh banyak orang. Aku kan sering melihat perdebatan-perdebatan di TikTok, aku bisa ukur lah ya. Oh, dia baca buku ini, oh dia mengikuti parameter pemikirannya si ini. Tapi kan gue nggak perlu ngomong, ya biarin aja itu orang kita kasih apresiasi lah, jangan menyudutkan orang gitu. Nah, sekarang banyak orang mengatakan Kanjeng Nabi Isa itu ya karena disandarkan kepada Kanjeng Nabi Adam, ditarik silogisme. Karena Kanjeng Nabi Adam karena Kanjeng Nabi Isa punya ibu, maka Kanjeng Nabi Adam punya ibu, maka Adam dilahirkan. Silogismenya kan begitu. Apakah silogisme itu benar? Salah, itu salah. Nanti gue tunjukin salahnya di mana. Gue tetap hormat sama beliau, sama Kang Agus juga. Tapi beda gitu loh ya. Jadi ayolah kita itu berpikir akademis ya, siap berbeda dalam rasa hormat, bukan berbeda terus menghujat, yang bilang sesat, yang bilang tua bangka, yang bilang sudah umur, sudah inilah kon sopo kon niku enggak ono apa-apane rek. Gitu. Ya. Oke. Sebelumnya aku akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan itu sebetulnya ada di tajuk yang surga Islam dan surga Kristen yang pasti dan insya Allah. Cuman karena itu sudah aku closing, pertanyaannya baru muncul, jadi aku jawab sekarang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi keluar dari ini dulu sebentar ya, karena tempatnya nggak ada. Pertanyaannya itu, waduh, nggak sempat tercatat. Jadi begini pertanyaannya. Gus, bagaimana orang yang hidupnya itu belum bertemu agama? Sedangkan Gus bilang kunci surga itu ya agama. Artinya nanti ada perintah dan larangan. Kalau dia menjauhi perintah, mengerjakan larangan, atau beramal amal yang baik plus iman ya, jadi amal soleh dan iman soleh ya, itu kunci surga gitu. Yang saudara kita tanyakan itu bagaimana untuk nenek-nenek moyang kita yang belum mendapatkan dakwah agama gitu, nenek-nenek kita dulu gitu. Nah, maka aku jawab di sini. Memang menjadi satu yang menarik ya. Ketika ini masih ada hubungannya dengan penciptaan. Ketika Gusti Allah Agung itu menciptakan manusia, itu disertai aturan main enggak? Itu menjadi pertanyaan yang harus kita jawab loh itu sebetulnya ya. Apakah Gusti Allah Agung menciptakan manusia ya, jeret, jadi dia. Terus enggak dikasih aturan main. Ini boleh, ini enggak boleh. Ya. Kalau kita baca Al-Quran, ya, aturan main itu selaras dengan manusia kan. Jadi manusianya ada, ya, aturan mainnya juga disiapkan. Jadi sudah ada aturan main. Ya, aturan main itulah yang kita sebut agama itu. Ya. Cuman nanti agak perdebatan di surat 230 itu bukan proses penciptaan Gus. Iya, itu proses penjadian. Ketika Adam dijadikan khalifah. Ya, dijadikan khalifah. Tapi kalau kita lihat penciptaan, ayatnya tersebar ya. Nanti bisa kita lihat itu di surat 23, 12 sampai 14, surat 15 ayat 26, surat 32, 7 sampai 9 ayatnya itu penjelasan penciptaan, dan kamu silakan mengeksplor itu ayat-ayat penciptaan. Nanti terus kamu berpikir ketika diciptakan gitu apa dia nggak diberi aturan? Kok menurut aku sih diberi aturan.
Baru karena bersama semakin berjalannya ruang dan waktu, ya, dia tidak hanya hidup di habitat itu saja, ruang itu saja, waktu dia tidak hidup di waktu saja, tapi terus ruang dan waktu terus berkembang. Akhirnya ada yang sudah lupa dengan aturan itu. Makanya diturunkan nabi lagi. Lupa lagi diturunkan lagi nabi, lupa lagi diturunkan nabi lagi, sampai yang terakhir kata nabi Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Makanya kan aku bilang semua nabi itu muslim, tapi tidak semua nabi Islam. Karena itu semangat abrogasi begitu. Agama yang kemudian melanjutkan dan membenarkan agama yang lalu sebagai pendahulunya. Karena apa? Berkembangnya ruang dan waktu itu. Jadi sempat blank gitu loh, maka didatangkan lagi. Ya, ketika blank, ya, dan belum dia belum ketemu nabi gitu ya. Ya nggak nganu Mas, nggak ada hukum yang bisa diterapkan ke dia. Seperti hukum itu kan bisa dikenakan, dia dijelaskan dulu ini boleh ini nggak boleh. Ketika dia langgar, baru dia melanggar hukum. Kan begitu. Jadi nggak bisa orang itu dikatakan melanggar hukum sedangkan kepada dia belum dijelaskan hukum, aturan main, mana boleh mana nggak bisa. Makanya hukum itu misalkan ada undang-undang itu sebetulnya perlu sosialisasi dulu 3 bulan. Rancangan undang-undang, sosialisasi undang-undang, baru penerapan undang-undang. Nggak bisa ucuk-ucuk terus diterapkan, nggak bisa, disosialisasi dulu. Karena seseorang yang belum mendengar itu undang-undang nggak bisa dihukum atas dasar undang-undang itu. Hukumnya begitu. Jadi orang-orang yang terdahulu karena dia blank ya, belum patroh lah, kosong, belum sampai datang lagi Nabi, dia sudah game over, ya dia tidak bisa dihukumi surga atau nerakanya. Gitu Mas. Ya. Sama dengan kota-kota atau wilayah-wilayah yang itu diluluhlantakkan oleh Gusti Allah Agung. Itu kan pasti dikasih peringatan dulu. Kita ambil Sodom dan Gomora. Apakah Sodom dan Gomora itu ucuk-ucuk dijungkir balikan begitu? Kan enggak. Diturunkan dulu, diutus dulu. Kalau saudara tua kita Yahudi bilang Lot, ya, saudara Kristen kita Lot, kalau kita Lut. Kanjeng Nabi Lut diutus dulu, kasih ini boleh ini enggak boleh. Tapi ketika mereka sudah dikasih tahu lanang kuwi yo karo wadon, ojo lanang karo lanang gitu loh. Laki itu sama perempuan, jangan laki sama laki. Yang kita kenal sekarang ini adalah homoseks gitu ya. Tapi tetap aja dilanggar, akhirnya baru dihukum. Gitu. Dan lihat kota-kota lain juga peristiwa mesti begitu. Diutus nabi dulu, dikasih aturan main, kalau tetap dilanggar baru dihukum gitu. Enggak ujuk-ujuk dihukum gitu. Jadi gitu Kang Mas, yang aku lupa namanya, aku nggak sempet catat ya karena handphonenya juga hang gitu ya. Jadi nenek-nenek moyang kita dulu yang belum sempat ketemu karena ada jarak patroh, jarak kosong ya, yang nggak bisa dihukumi gitu. Itu nanti ya kebijaksanaan Gusti Allah Agung akan menempatkan mereka di mana gitu ya. Cuman dalam konsep tauhid meskipun nggak ketemu, akal itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau soal berapa, jadi itu yang sudah aku jelaskan kaum-kaum Sabiin. Kaum-kaum Sabiin itu belum pernah ketemu Nabi, tapi mereka sudah pada prinsip bahwa Gusti Allah Agung itu ada dan itu harus tunggal, bukan tritunggal. Apalagi dwi tunggal, ya benar-benar tunggal. Itu kaum Sabiin itu. Makanya dia mendapatkan apresiasi. Ya. Oke, itu untuk Kang Mas yang tanya tentang nenek moyang kita seperti itu ya. Kemudian pertanyaan lagi, Yesus lahir di posisi yang mana Gus? Kemarin kan sudah aku jelaskan ada siklus 1, siklus 2 ya. Quran surat As-Sajadah ya. Surat ke-32 ayat yang ke-7 ya. Terus Quran surat As-Sajadah
yang ke-32 ayat yang ke-8. Ya. Ayat yang ke-8 ya. Yang 7 ini siklus atau apa ya? Siklus pertama ini. Fase. Ini siklus pertama. Inilah siklus Adam.